Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Hai. Bunia sekarang ada di pojok bawah kiri. Ini di sini kelihatan kan? Hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tema 1 subtema 2. Masih ingat kan, pertumbuhan dan perkembangan ini adalah salah satu ciri kita sebagai makhluk hidup. Nah, sekarang apa sih pengertian dari perkembangan dan pertumbuhan itu? Yang pertama-tama kita belajar dulu tentang pengertian dari pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran, berat badan, dan tinggi badan. Jadi kita dari bayi sampai kita menjadi besar, itu berat badan kita nambah, terus tinggi kita juga bertambah. Pertumbuhan terjadi sudah sejak di saat kita masih di dalam kandungannya ibu. Kita juga sudah bertumbuh waktu kita ada di kandungannya ibu. Proses pertumbuhan tidak dapat kembali ke bentuk awal. Jadi kalau kita dari bayi ke anak-anak, ke dewasa, tidak bisa kembali menjadi bayi lagi. Yang kedua, kita belajar tentang pengertian dari perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi berhubungan dengan bentuk tubuh kita yang semakin besar, berat badan kita yang semakin berat, tinggi kita yang semakin tinggi. Kalau perkembangan ini berhubungan dengan proses bertambahnya kemampuan makhluk hidup. Misal dari bayi yang kita tidak bisa apa-apa, hanya bisa menangis, kita jadi bisa tengkurap, jadi bisa merangkak, bisa berjalan, terus bisa berbicara, bisa melompat-lompat, dan lain-lain. Itu disebut pengertian dari perkembangan, proses bertambahnya kemampuan makhluk hidup. Nah, perkembangan ini juga berhubungan dengan mental anak-anak ya, di mana kita dulu tidak bisa apa-apa, terus takut, jadinya semakin berani. Tambah besar jadi semakin pemberani dan tidak malu lagi. Macam-macam perkembangan dan pertumbuhan itu dibedakan menjadi 2 tahap ya. Yang pertama, saat kita di dalam kandungan atau saat kita belum dilahirkan, dan yang kedua setelah kita dilahirkan. Nah, setelah dilahirkan ini, tahapan-tahapan pertumbuhannya yang pertama adalah saat bayi tumbuh dan berkembang menjadi fase anak-anak. Setelahnya menjadi remaja, dewasa, dan kemudian lanjut usia. Nah, dari bayi terus ke anak-anak, ini banyak sekali perkembangan yang terjadi pada kita. Ya kan, seperti Bunia jelaskan di awal tadi, dari tidak bisa apa-apa menjadi bisa berbicara, bisa berjalan, tubuhnya juga semakin tinggi, beratnya juga bertambah. Dari pertumbuhan itu ada faktor-faktor yang menentukan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perkembangan dan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah makanan yang bergizi. Agar tumbuh dan berkembang baik, kita perlu makanan yang bergizi, asupan yang bergizi bagi tubuh kita. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka nutrisi di tubuh kita akan tercukupi sehingga pertumbuhan kita menjadi lancar. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Selain makanan bergizi, istirahat yang cukup itu juga menentukan lancarnya pertumbuhan dan perkembangan bagi tubuh kita. Kalau kita istirahatnya cukup,
Jadi kita tidak sakit-sakitan karena tubuh kita ini punya cukup waktu untuk beristirahat. Yang ketiga adalah olahraga. Tentu ya, selain makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga juga menjadi faktor penting terjadinya atau lancarnya perkembangan dan pertumbuhan bagi tubuh kita. Dan yang terakhir adalah ketenangan jiwa. Jadi mental kita ini perlu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu yang seperti apa punya? Misal kita bersantai, bercanda dengan orang tua, bergurau, rekreasi, seperti itu contohnya. Nah, di sini Bunia akan menjelaskan tentang makanan bergizi. Makanan bergizi tadi menjadi salah satu faktor terjadinya pertumbuhan. Seperti apa sebenarnya makanan bergizi itu? Makanan bergizi itu adalah makanan yang sehat, yang bersih, dan memiliki kandungan gizi yang seimbang. Apa saja kandungan gizi yang seimbang itu? Kandungan gizi pada makanan yang penting untuk kesehatan itu diantaranya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral. Nah, apa sih Bunia karbohidrat itu? Karbohidrat itu disebut juga dengan zat tepung. Fungsi dari karbohidrat adalah sebagai sumber tenaga utama bagi tubuh kita. Nah, contohnya ada di nasi, ada di jagung, di roti, di umbi-umbian, dan lain-lain. Yang kedua adalah protein. Protein itu ada dua macam. Yang pertama protein hewani, yaitu dapat kita dapatkan di daging-dagingan, di telur, di ikan, ayam, susu. Nah, itu mengandung protein hewani. Yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati ini dapat kita dapatkan pada kacang-kacangan, terus ada di dalam tahu misalnya dari kedelai, dari kacang tanah, dan lain-lain. Fungsi dari protein ini adalah zat pembangun tubuh dan menggantikan sel-sel yang rusak. Yang ketiga ada lemak. Jangan salah ya, walaupun lemak ini sering sekali menjadi pengganggu, tapi tetap tubuh kita juga membutuhkan lemak. Tapi dengan catatan lemak yang cukup, bukan lemak yang berlebihan. Lemak ini wujudnya seperti minyak. Dia berfungsi juga sebagai sumber panas dan sumber tenaga bagi tubuh. Lemak ini juga dibagi dua, lemak nabati berarti di di biji-bijian, dan lemak hewani ada di hewan, di daging, di ikan, di ayam, atau di telur. Itu juga mengandung lemak. Kemudian ada vitamin. Vitamin ini berfungsi sebagai zat pengatur dan penjaga ketahanan tubuh. Vitamin itu ada macam-macam. Misalnya ada vitamin A di wortel, ada vitamin B, ada vitamin C di jeruk, dan vitamin D. Nah, contoh vitamin itu ada di buah-buahan dan di sayur-mayur. Setelah vitamin, yang terakhir adalah mineral. Mineral itu zat yang dibutuhkan tubuh, tapi tubuh kita tidak bisa membuatnya sendiri. Mineral itu adalah zat anorganik dalam makanan. Mineral yang diperlukan tubuh misalnya ada di zat besi, biasanya ada di sayur-sayuran hijau, yodium, ada di garam, zat kapur, misalnya ada di tulang atau di cangkang telur,
Terus ada fosfor juga. Nah, ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandung kalsium. Itu ada di ikan, telur, terus zinc, magnesium, iron, potasium. Nah, ini adalah contoh-contoh mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Sampai di sini dulu ya pembelajaran dengan Bunia kali ini. Semangat belajarnya di rumah. Jangan lupa membantu ibu dan tetap rajin untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bunia. Jika ada kurang lebihnya, Bunia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.